Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Bang, pengen kali menjadi video utama, Bang. Video utama, maksudnya? Untuk menjelaskan materi ini, Pak. Oh, kamu yang ngambil bagian minggu depan aja. Oh, makasih, Bang. Oke, lanjut. Materi yang kita bahas ini adalah input dan output. Tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita jelaskan materi berikutnya. Input device. A. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti penyimpan file dan membuka file. Jenis-jenis keyboard. 1. Keyboard QWERTY. Tata letak keyboard QWERTY ini ditemukan oleh Soles, Yildiz, dan Soule pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin tik komersial pada tahun 1905. QWERTY diambil dari G, huruf berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik tersebut. Beban tangan kiri lebih besar dari tangan kanan, 56%. 2. Keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak 1932, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15% dibandingkan dengan tata letak QWERTY. 3. Keyboard Cloakenbrex. Keyboard ini dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu dengan memisahkan kedua bagian keyboard, bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bawah. Selain itu, keyboard Cloakenbrex mempunyai tombol-tombol yang dibuat lebih dekat dengan meja kerja sehingga terasa lebih nyaman. B. Mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Jenis-jenis mouse. 1. Manual mouse atau juga dikenal dengan mechanic mouse merupakan jenis mouse komputer generasi awal yang dirancang untuk mengontrol kursor pada layar melalui gerakan fisik. Mouse ini populer pada era 1980-an hingga 1990-an sebelum digantikan oleh teknologi optik yang lebih modern. Nama manual merujuk pada mekaniknya yang tergantung pada interaksi fisik langsung, sedangkan mekanik menekankan komponen-komponen bergerak di dalamnya. Mouse ini biasanya berbentuk persegi panjang dengan kabel USB atau PC2 dan sering digunakan pada komputer pribadi awal seperti Apple, Macintosh, atau IBM PC. 2. Mouse serial. Mouse serial merupakan jenis mouse komputer yang menggunakan konektor serial RS232C atau sering disebut DB9 atau DB25 untuk menghubungkan ke komputer. Ini adalah teknologi input generasi awal yang populer pada era 1980-an hingga 1990-an, khususnya pada prosesor Intel Pentium 1 liris 1993 dan Pentium 2 liris 1997. Saat itu port serial pada motherboard PC menjadi standar untuk perangkat eksternal seperti modem, printer, dan mouse karena lebih fleksibel daripada port paralel atau PC2 yang baru muncul kemudian. Mouse serial biasanya berupa model mekanik dengan bola karet seperti yang dibahas sebelumnya. Mekanik ada juga varian optik sederhana dan dirancang untuk transmisi data satu arah melalui kabel panjang hingga 15 meter. 3. Mouse PC2. Mouse PC2 adalah jenis mouse komputer yang menggunakan konektor PC2, juga dikenal dengan mini DIN 6 pin, untuk menghubungkan ke port khusus pada motherboard PC. Konektor ini berbentuk bulat kecil dengan 6 pin yang dirancang khusus untuk perangkat input seperti mouse dan keyboard. Mouse PC2 populer pada era prosesor Intel Pentium 3 dan Pentium 4
karena port PC2 sudah menjadi standar built-in pada motherboard. Saat itu menggantikan konektor seria yang lebih lambat. 4. MUS USB Universal Serial Bus adalah jenis MUS komputer yang menggunakan Universal Serial Bus atau USB sebagai antarmuka koneksi. USB adalah standar industri yang dirancang khusus untuk komunikasi data digital dan menyalurkan daya antara berbagai perangkat virtual dan komputer. 5. MUS Cordless yang juga dikenal sebagai wireless MUS adalah jenis MUS komputer yang tidak menggunakan kabel fisik untuk terhubungkan ke perangkat OS seperti komputer atau laptop. Sebaliknya, koneksi ini dilakukan secara nirkabel melalui berbagai teknologi transmisi sinyal seperti gelombang radio dan inframerah atau Bluetooth. 6. MUS optik atau optical MUS adalah perangkat input komputer yang menggunakan teknologi berbasis cahaya untuk mendeteksi pergerakan kursor di layar, menggantikan desain mekanik tradisional yang bergantung pada bola karet. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan secara komersial oleh Agilent Technologies pada akhir 1999 dan dipopulerkan oleh Microsoft melalui Intel MUS Optical. MUS optik bekerja tanpa bagian bergerak yang rentan kotor, sehingga lebih andal dan presisi. Saat ini hampir semua MUS modern, termasuk wireless, menggunakan varian optik, baik dengan LED untuk permukaan umum maupun laser. C. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya, unit ini dapat digunakan sebagai pengganti MUS. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis yaitu pointing stick dan trackball. D. Linkpad. Linkpad adalah pointer elektronika yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan skrin monitor. Linkpad memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronika setiap baris per detik. Graphics Pad. Teknologi komputer high definition atau CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphics pad. Graphics pad ini merupakan input masukan untuk menggambarkan objek pada monitor. Graphics pad juga dikenal sebagai graphics tablet, pen tablet, atau drawing tablet. Adalah perangkat masukan komputer yang memungkinkan pengguna menggambar, menulis, atau memasukkan data grafis secara langsung menggunakan pena digital di atas permukaan sensitif tekanan. Perangkat ini dirancang untuk meniru pengalaman menggambar di atas kertas, di mana gerakan tangan diterjemahkan menjadi gambar digital di monitor. F. Joystick dalam games paddle. Alat ini biasanya digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerakan suatu objek dalam komputer. G. Scanner. Berfungsi untuk memasukkan data analog menjadi data digital dengan cara memindai suatu gambar dari scanner ke dalam sebuah komputer. Berfungsi untuk mengcopy, menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer dengan bentuk image. Scanner adalah perangkat input elektromekanis yang berfungsi untuk mengubah data analog seperti gambar teks atau objek fisik menjadi data digital yang dapat diproses dan disimpan oleh komputer. Proses ini sering disebut sebagai pemindai atau scanning. Output device. A. Monitor. Monitor adalah alat output atau keluaran yang berfungsi menampilkan hasil proses komutasi. Instruksi-instruksi yang kita masukkan ke komputer akan ditampilkan pada layar monitor. Cara kerja monitor. Secara umum, cara kerja monitor melibatkan proses berikut. 1. Kartu grafis GPU. Komputer memproses data grafis menggunakan GPU yang terdapat pada kartu grafis atau terintegrasi motherboard. 2. Sinyal video. GPU mengirim sinyal video melalui kabel ke monitor. 3. Pengolahan sinyal di monitor. Monitor menerima sinyal ini dan memprosesnya untuk ditampilkan. B. Printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer
yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Cara kerja printer. Meskipun mekanisme internal bervariasi antar jenis printer, prinsip dasarnya adalah mengubah data digital menjadi pola fisik tinta atau toner pada media. 1. Penerimaan data. Komputer mengirim data digital, misalnya dokumen, dan instruksi cetak, misalnya ukuran kertas, ke printer melalui kabel USB atau nirkabel. 2. Pemrosesan data. Printer memiliki prosesor internal dan memori yang menerima dan memproses data ini. Data ini diubah menjadi format yang dapat dimengerti oleh mekanisme pencetak printer, seperti pola titik-titik yang akan dicetak. 3. Mekanisme pencetakan. Mekanisme pencetakan printer kemudian bekerja untuk menempatkan tinta atau toner pada media. 4. Pengeluaran cetakan. Setelah pencetakan selesai, media cetak seperti kertas dikeluarkan dari printer dan hasil cetakan fisik siap digunakan. Jenis-jenis printer. 1. Printer jenis Dotmatic. Printer Dotmatic adalah jenis printer inspat yang bekerja dengan cara menekan jarum-jarum kecil melalui pita tinta ke atas kertas, membentuk krater atau gambar dari titik yang tersusun. 2. Printer laserjet. Printer laserjet adalah jenis printer non-impact yang menggunakan teknologi laser dan toner untuk menghasilkan cetakan teks atau gambar kualitas tinggi pada kertas. C. Speaker. Di sini, pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Cara kerja speaker. Speaker bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik dengan fokus pada konversi sinyal listrik menjadi getaran mekanis. 1. Penerimaan sinyal listrik. Kartu suara komputer menghasilkan sinyal audio analog atau digital, misalnya dari file MP3 atau streaming. Sinyal ini dikirim ke amplifier internal, speaker atau eksternal yang memperkuat untuk menggerakkan kumparan suara. 2. Konversi getaran. Kumparan suara yang melingkari magnet permanen menerima arus listrik yang bervariasi. Arus ini menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet tetap menyebabkan kumparan bergerak. Kumparan ini terhubung selaput berbentuk kerucut di bahan fleksibel seperti kertas, plastik, atau logam. 3. Produksi suara. Getaran selaput mendorong udara di sekitarnya, menciptakan gelombang tekanan suara. Frekuensi getaran menentukan nada pitch, sementara amplitudo menentukan volume. D. Headphone. Headphone adalah perangkat audio output yang dirancang untuk mendengarkan suara secara pribadi dengan menempatkan trap pengeras suara kecil dekat telinga pengguna. Seperti speaker, headphone berfungsi sebagai transducer elektroakustik yang mengubah sinyal listrik dari sumber audio menjadi gelombang suara yang dapat didengar. Proyektor adalah alat yang berfungsi memproyeksikan atau memancarkan data atau slide yang bersumber dari komputer, DFT player, televisi, atau media lain yang sudah dicetak. Cara kerja proyektor. 1. Penerimaan sumber input. Sinyal dari komputer, DVD player, televisi, atau media cetak diterima melalui port input. Sinyal ini analog atau digital yang kemudian didekode oleh prosesor internal proyektor. 2. Pemrosesan gambar. Cahaya dari lampu dipisahkan menjadi warna primer menggunakan teknologi inti proyektor. Data input diterjemahkan menjadi pola pixel yang mengontrol shutter atau kristal cair untuk membentuk gambar. 3. Proyeksi gambar. Gambar RGB digabungkan dan diproyeksi melalui lensa zoom atau fokus ke permukaan. Intensi cahaya menentukan kecerahan, sementara rasio aspek 4:3 atau 16:9 menyesuaikan bentuk gambar. F. Plonter. Plonter pada prinsipnya sama dengan printer. Hanya saja, secara ukuran, plonter memiliki lebar yang jauh lebih panjang daripada printer. Pada prinsipnya, plonter sama dengan printer karena keduanya mengubah data digital menjadi output fisik pada media seperti kertas atau film. Namun, perbedaan utama terletak pada ukuran.
Plonter memiliki lebar cetak yang jauh lebih panjang hingga 60 inci. Cocok untuk dokumen teknis seperti blueprint, arsitektur, peta, atau desain. Plonter pertama kali dikembangkan pada 1950-an oleh perusahaan yang bernama Qualcomm dan kini sering digunakan di industri teknik, arsitektur, dan manufaktur untuk menghasilkan gambar halus tanpa rasterasi seperti printer biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi pemahaman baru tentang input dan output. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye-bye.